Halo, perkenalkan nama saya Chris. Saya Denny Darko. Gue Ronaldo, bukan Wati. Gue Indo Gustibawa. Aku Reza Alwin. Hai, nama aku Melinda, aku seorang konten kreator. Kali ini saya ada di kantor Brilio. Katanya hari ini gue bakal dibacain tentang perzodiakan. Gue tuh suka banget sama perzodiakan. Jadi gue tahu mana bener mana enggaknya. Kali ini Brilio berani-beraninya membaca astrolog atau bintang saya. Nah, kita cek cocok apa enggak sih. Ya, betul banget sih. Iya, tapi kalau sama pacar kadang enggak sih. Aku menurut. Gue akan makin jadi sih. Kalau misalkan biasanya gue diprotek sama orang, diatur-atur sama orang, biasanya gue akan lawan. Apa yang aku larang dia lakuin, pasti aku kayak selalu pokoknya aku bales gitu. Apa yang dia lakuin ke aku bales kayak gitu. Gue mungkin beda dari Sagittarius yang lain ya, kayak gue orangnya on point, maksudnya gue suka belak-belakan, jadi gue tidak suka pakai kode-kode, gue paling nggak suka dengan basa-basi, gue langsung on point, nyerang secara atau mengungkapkan apa yang di unek-unek gue tuh gue selalu ungkapkan, karena buat gue adalah sesuatu hal itu harus diungkapkan. Aku tergantung mood sih. Kadang kalau misalnya mood aku bagus, aku pasti bakal ngikutin semua yang ada yang dikasih klien aku. Tapi kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus, kayak dientar-entarin kalau kerja. Iya, bener banget sih itu. Langsung to the point sih. Ih, gue nggak suka ya gitu. Langsung. Gue pribadi, entah ini menyesuaikan dengan bintang gue apa enggak, tapi gue tuh orangnya memang suka bercanda. Tapi kadang ada kalanya ketika gue serius, kayak misalkan gue lagi ngedirect film atau mau bikin short movie dan segala macam, itu kadang orang menganggapnya gue bercanda, padahal gue lagi serius, ya itu menyebalkan sih. Aku kalau ngambek diem sih, kayak diem. Terus kalau bisa ditanya baru ngomong kayak gitu. Udah ngomong aja kalau misalnya ada apa-apa, baru aku ngomong. Ya marah lah, pasti marah. Gue pasti akan negor dia, ngasih tahu dia. Dan gue orangnya memang meledak-ledak, maksudnya dalam hal untuk memberikan sebuah pendapat ataupun memberikan teguran, pasti gue akan lebih serius gitu. Ya gue bakal tegur apa adanya aja gitu. Ya, kalau aku bete aku unjukin. Saya kalau marah tuh kurang, kalau bete ya. Kalau marah langsung marah enggak. Aku paling nggak suka disalahin. Kalau aku nggak salah, aku pernah disalahin sama krunya. Aku nggak bawa baju. Di situ posisinya akunya nggak siap buat syuting di situ, cuma nemenin temen. Terus boleh deh ikutan syuting dan aku nggak bawa baju. Dan dia nyalahin aku kayak ya salah lu segala macam. Akunya diam, aku cuma chat temen aku bilang gue nggak jadi syuting deh gini. Akhirnya temen gue ngasih tahu ke produsernya dan orang itu yang dimarahin. Gue nggak bakal nyampein langsung ke orangnya sih. Bisa jadi. Karena kalau dibilang Cancer itu kuat, semua orang itu kuat sih, cuman tergantung gimana cara dia menghadapinya aja. Cancer itu sebenarnya perasa, jadi dia orang yang kalau orang bilang orang baperan ya. Tapi kalau Cancer itu dia bukan baperan, tapi dia lebih memainkan perasaan, dia lebih main ke pikiran, hati, lebih ke situ. Bener banget. Jadi zodiak Leo itu pengen banget jadi pusat perhatian orang-orang. Kayak misalkan hari ini gue hangout sama temen-temen, gue kayak pakai baju dan atau brand-brand baru, gue harus kayak dibilang itu baru ya, itu ya seperti itu contohnya. Support dari keluarga, dari sahabat, dari teman-teman, dan juga pokoknya dia butuh banget orang yang di samping agar Leo itu tetap semangat. Itu bener banget. Jadi yang tadi gue bilang, Leo itu bener-bener harus butuh pusat perhatian dari banyak orang. Karena si Leo ini tuh ribet kalau misalkan dia mau keluar. Dia harus kayak milih-milih dari atas kepala sampai ujung kaki. Dia harus bener-bener prepare dan rapi agar nanti dia saat keluar itu kayak dipandang sama orang-orang tuh, wah dia keren ya, wah dia cakep ya. Gue nggak mau tersaingin sih sebenarnya. Leo itu nggak mau tersaingin. Jadi kayak misalkan ada orang yang lebih keren dari gue kayak ngerasa gue nggak mau gitu, nggak mau tersaingin. Leo itu kan singa kan, dia nggak mau kayak maksudnya
dibangunin gitu ya, seorang singa dibangunin sama orang-orang. Nah jadi kayak misalkan dia tipe orang pemarah gitu loh. Jadi jangan sampai punya masalah sama Leo deh. Sebenarnya dibilang seperti itu betul juga karena Gemini ini kan lahirnya di tengah-tengah tahun. Jadi dia memiliki sifat bintang-bintang Taurus dan sebelumnya dan Cancer dan setelahnya. Jadi itu memang sering terjadi sih di hidup saya. Saya bingung dan galau memilih sesuatu dan ends up-nya biasanya kalau seperti itu saya akan ambil dua-duanya, tiga-tiganya. Aku ambil semuanya aja. Gemini itu punya kekhawatiran kalau nanti ternyata ketahuan sifatnya, terus ternyata sama kayak bintang yang lain dan sebagainya, lebih ke pride-nya tinggi dan nggak mau dianggap orang yang ya sebenarnya it's okay dong merasa menimbang-nimbang seperti Libra atau agak tegas seperti Leo atau jadi seseorang yang lebih luas kayak Pisces. Tapi ya that's me, itu Gemini. Sama seperti tadi yang dibilang, saat Gemini itu poker face, itu artinya dia nggak mau ketahuan. Dia ini sebenarnya ngerasa apa. Jadi dia sebisa mungkin, ya ini memang susah tapi itu akan diupayakan banget untuk orang ini biar nggak tahu nih. Jadi kalau ada apa-apa misalkan dia marah, wajahnya kan, dia senang dia kan. Kalau dia mungkin galau tetap. Nah karena itu tadi loh, dia nggak pengen ketahuan sehingga ya dia berusaha untuk menyembunyikan itu tadi. Sisi lain dari Gemini yang nggak banyak orang tahu itu adalah sebenarnya Gemini ini orang yang dia ini perasa banget, bahkan lebih perasa dari bintang let's say Aquarius atau mungkin Capricorn, karena ya itu tadi dia ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bintang-bintang yang lain, dan saat dia merasakan ini somehow dia merasakan ini 2, 3, 10 kali lipat daripada bintang-bintang yang lain itu. Sedikit banyaknya benar, karena profesiku juga untuk saat ini adalah seorang wedding singer dan seorang seniman. Jadi ketika aku sibuk sama satu hal, aku akan fokus sama hal itu dan kadang-kadang sering jadi masalah sama pasanganku sendiri gitu. Aku ada di kondisi yang benar-benar si mantanku ini memaksa aku untuk memilih dia atau jalan karirku ke depannya, dan ya otomatis saya akan memilih jalan karir saya yang akan saya tetap untuk masa depan saya yang lebih cerah nanti. Gitu. Jadi gimana mantan saya, apakah kamu sadar sudah melakukan kesalahan itu untuk memaksa saya memilih kamu dan karir saya? Kamu salah. Oke. Ya. Sering berantem juga. Jadi misalnya ada argumen nih sama siapapun itu, entah teman atau pacar. Kadang di satu sisi aku tahu tuh aku salah, tapi mungkin karena kepalang malu kali ya, takut malu atau ngebesarin gengsi, akhirnya kita tetap berada di jalur yang salah itu. Meskipun salah, kita harus seolah-olah benar. Itu yang saya alamin. Kok benar semua nih ya? Taurus itu nggak melulu romantis, menurut aku ya. Cuman di satu keadaan dia bisa jadi orang yang romantis banget ketika feeling dan rasanya itu dapat ke orang yang lagi dicintain. Gitu dia. Oke, jadi tadi gue udah dibacain semua tentang zodiak Leo. Brilio ini ngerti banget zodiak itu seperti apa, dan tadi yang dibilang nggak ada yang salah. Karena memang seorang Gemini ya seperti itu. Jadi kalian harus selalu nonton, karena untuk tahu zodiak kamu seperti apa hanya ada di Brilio. Dan buat teman-teman yang pengen tahu atau yang belum tahu siapa gue, bisa follow Instagram gue di Chris and Cross, dan jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa juga kunjungin Instagram gue Muhammad_Ronaldo. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue Indogustin16. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Melinda SNLL. Dan kalau kamu pengen nonton konten seperti ini, tetap nonton Brilio, tapi juga kalian harus nonton konten-konten di YouTube saya. Saya ada Denny Darko, ada Tak Kasat Mata, dan Forensic File. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube channel aku karena banyak cover-coveran di situ. YouTube channel aku Reza Alwin. Dan untuk teman-teman semua, sebentar lagi aku akan rilis single kedua yang berjudul Rindu Berbisik, yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto dan legenda musik. Jadi sukses terus buat semuanya dan sukses buat Brilio. Thank you.